Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana wa ba'du. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Quran surah yang ke-12, surah Yusuf. Tepatnya di ayat yang ke-41. Ayat 41. Saya sampaikan sedikit pembahasan tentang surah Yusuf ini, bahwa di pertemuan yang lalu telah dibahas dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-40. Ya, kalian bisa langsung lihat di channel YouTube-nya itu. Di situ ada dari ayat 1 sampai dengan ayat 40 yang telah kami sampaikan. Sehingga di pertemuan malam ini kita akan membahas pada ayat yang ke-41 sampai dengan seterusnya. Nah, yang perlu diketahui adalah ini kesalahan persepsi yang dialami oleh seseorang yang sudah berkeluarga. Itu biasanya kalau ibu-ibu hamil, ada ibu-ibu hamil misalkan, maka persepsinya itu menganggap bahwa kalau dibacakan surah Yusuf anaknya nanti akan tampan. Pun demikian sebaliknya, kalau dibacakan surah Maryam maka anaknya akan cantik. Sehingga harapan-harapan seperti ini sebetulnya keliru. Jadi paradigma yang dibangun itu sudah salah. Padahal yang diharapkan sebetulnya ketika ada ibu yang hamil dibacakan surah Yusuf dengan surah Maryam, itu supaya akhlaknya setidaknya mirip dengan Nabi Yusuf dengan Sayyidah Maryam. Bukan tampannya, bukan rupanya yang harus sama. Makanya di episode yang lalu itu disampaikan wajah Nabi Yusuf alaihissalam itu ketika ada perempuan yang hendak bertamu kepada beliau, tentunya ini bukan modus ya. Tentunya perempuan ini ada maksud dan tujuannya, maka yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam itu menutupi wajahnya. Jadi perempuan bertamu, kemudian Nabi Yusuf menutupi wajahnya. Ini terlepas mau janda atau bukan. Jadi ketika Nabi Yusuf kedatangan tamu seorang perempuan, maka mukanya ditutup, wajahnya ditutup. Apa yang dikhawatirkan? Kata Nabi Yusuf, khawatirnya perempuan yang datang ini langsung jatuh hati kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Banyak Nabi Yusuf alaihissalam itu mewarisi separuh ketampanan. Hanya di ayat-ayat yang lalu juga disampaikan ketika ada perempuan, ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh istri Perdana Menteri, maka Nabi Yusuf alaihissalam kemudian dipajang oleh istri Perdana Menteri, kemudian disaksikan para ibu-ibu. Ibu-ibu mengklaim bahwa istri seorang raja ini telah melakukan suatu hal yang tidak sepantasnya ia lakukan. Maka kata istri Perdana Menteri ini, kalian belum tahu siapa yang saya goda. Sehingga dihadirkanlah ibu-ibu semua yang telah bergosip di luar itu. Dihadirkanlah kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dan ditampakkan ini loh, seorang pembantu yang tampan luar biasa dengan akhlak dan perangai yang paripurna. Maka tatkala para perempuan itu menyaksikan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, tak terasa ketika memotong buah-buahan tangannya kepotong. Dan itu nggak kerasa sampai kepotong, nggak ada rasanya. Jadi saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam, ada perempuan misalkan potong mangga di sini, potong mangga nggak kerasa sampai jari jemarinya yang keiris. Nah, apa yang disampaikan kemudian? Mahada basyara in hada illa malakun karim. Ini kayaknya bukan manusia ini. Tapi ini malaikat yang menyamar jadi manusia. Itu respon dari emak-emak pada waktu itu. Jadi luar biasa. Jadi ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam itu mewarisi setengah ketampanan yang telah diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tampan-tampan Nabi. Sekarang kan ganteng-ganteng Nabi, sekarang ganteng-ganteng serigala. Tapi kalau Nabi Yusuf ganteng-ganteng Nabi. Jadi
kalian lihat Nabi Yusuf itu saya yakin langsung jatuh hati kalian. Kalau sekarang kan enggak, harus beribu-ribu kali baru jatuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seperti biasa saya bacakan dulu ayat 41, kemudian kalian mengikuti. Ini mau pakai langgam apa? Bayati, Hijaz, Nahawan, Jarka. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nanti yang udah ikut saya kasih mic ini biar baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Wa الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassirun rahimakumullahu jami'an wa nafa'ana bi ulumihim wa amadana bi asrarihim fid dharain amin. Jadi setidaknya dengan pembacaan ayat surah ke-12 ini, dua ayat tadi, ini kita mendapatkan pahala dari setiap hurufnya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Paham? Ya, intinya setiap huruf dari Al-Qur'an itu menghadirkan 10 pahala. Inilah pentingnya belajar bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibai sijni. Wahai dua kawanku yang berada di penjara. Jadi karena kalian mengikuti episode kali ini, jadi Nabi Yusuf alaihissalam dengan seorang pemuda ini sudah berada di dalam penjara. Yang perlu kalian perhatikan, Nabi pernah di penjara. Dan itu karena ada suatu fitnah yang sangat luar biasa. Padahal yang menggoda itu adalah istri seorang raja. Tapi yang di penjara siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kalian sekarang melihat tontonan-tontonan, ada seorang ulama, ada seorang habaib, ada seorang siapalah yang itu tokoh agama, kemudian dia dijebloskan ke dalam penjara dengan adanya suatu tuduhan yang sebetulnya tidak dilakukan. Dicari-cari kesalahannya sampai dengan terjeblos ke dalam penjara. Maka perhatikanlah bahwa orang-orang terdahulu juga pernah ada yang dijerumuskan ke dalam penjara. Padahal itu orang baik, cuman karena difitnah. Pun demikian dengan para ulama. Ada seorang ulama
dari Sumatera, itu namanya Buya Hamka, itu pernah dipenjara. Kemudian siapa lagi? Banyaklah ulama-ulama juga yang pernah dipenjara. Itu gara-gara ya adanya fitnah seperti ini. Ya sahibai sijni, wahai dua kawanku yang berada di penjara. Sahabat itu, kawan itu dalam bahasa Arab memiliki banyak variasi. Jadi bisa kalian mengatakan ini kawan saya, hada sadiqi. Kalau laki-laki ya. Kalau perempuan, hadihi sadiqati. Jadi sadiqun itu teman yang selalu membenarkan kalian. Itu namanya sadiq. Ada yang kedua, teman itu disebut dengan zamil. Jamaknya zumala. Zamil zumala. Itu orang kawan dekat yang senantiasa memberikan kenyamanan kepada kalian. Jadi kalian nyaman kalau dekat dengan sahabat kalian, maka disebut dengan zamil. Makanya ketika Quran surah Al-Muzammil turun kepada Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi? Sedang berselimut. Ya ayyuhal muzammil, hei orang yang sedang tidur nyenyak berselimut. Qumil laila illa qalila. Ayo bangun, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan enak-enakan tidur, salat dulu. Jadi Nabi Muhammad saja dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh salat. Jadi kalau kalian diajak salat kemudian disemprot oleh siapa terserahlah. Ini kalian harus maklum, karena sekelas Nabi saja harus salat. Apalagi kalian yang bukan Nabi, tetangga Nabi bukan, keluarga Nabi juga bukan. Nah, iya, benar, keturunan Nabi Adam semua memang. Ya sahibai sijni. Jadi ada dua orang pemuda yang mengadu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dua orang pemuda ini di ayat sebelumnya disampaikan, satu merupakan seorang pelayan yang bertugas memberikan minuman kepada sang raja. Kemudian yang kedua itu tukang pembawa rotinya. Nah, keduanya ini dijebloskan oleh sang raja karena ada suatu insiden yang dikira bahwa keduanya ini akan membahayakan kepada sang raja, maka dijebloskanlah ke dalam penjara. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan penjara gara-gara difitnah, menggoda istri sang raja. Kemudian yang kedua, dua pelayannya juga masuk penjara. Ketika masuk penjara, maka kemudian dua orang pemuda ini, milenial mas ini kemudian bertanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, bermimpi. Dia bermimpi, wahai Yusuf, karena belum tahu kalau Nabi Yusuf itu adalah seorang nabi. Kalau kalian saksikan dari episode 1 sampai dengan sekarang itu seru. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam bersama dengan saudara-saudaranya. Berapa saudaranya? 11. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam memiliki saudara 11. Berarti 12 dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara yang seayah, seibu hanya satu, yaitu Bunyamin. Salah satu saudara dari Nabi Yusuf alaihissalam itu namanya Yahuda. Beranak pinaklah kemudian menjadi Bani Yahudi, menjadi sekarang Yahudi. Jadi Yahudi itu kalau kalian mau tahu, itu keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub memiliki seorang ayah namanya Ishak. Nah, Nabi Ishak alaihissalam ini kemudian keturunannya dari siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ada? Mana Ibrahim? Oh, ada. Nabi Ibrahim alaihissalam ini kemudian juga memiliki seorang anak yang disampaikan dalam surah Al-Baqarah itu ayat yang ke-120 berapa? 27 kalau enggak 29. Siapa namanya? Ismail. Jadi di Mutiara Bangsa itu bagus, keren. Ismail ada, Ustadz Ismail. Ibrahim ada. Ishak ada, Yakub enggak ada ya? Ya, next lah, santri baru. Ya. Jadi yang harus kalian ketahui, Yahuda itu merupakan anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Dari jumlah anak yang paling disayangi oleh Nabi Yakub itu adalah Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Kemudian yang 10 saudara yang lain itu hasil dari istri yang lain. Jadi dulu sebelum adanya Islam, di zaman jahiliyah atau di zaman sebelum para Islam itu orang-orang hampir tidak ditemukan yang menikah dengan satu istri. Itu tidak ada. Hampir tidak ditemukan. Pernah dengar ceritanya Nabi Sulaiman? Berapa istrinya? 10. 100.
100 apa berapa? Istrinya Nabi Sulaiman. Nah, cuman karena dulu itu tidak ada syariat Islam, pra-Islam, maka diperbolehkan. Cuman karena melihat bahwa bukan, ini tidak ada hubungannya dengan buayanya. Walaupun 2 hari yang lalu itu ditemukan buaya itu di Sungai Nyamuk, no. Nggak tahu siapa yang lari ke situ. Sampai mana sudah lupa ya. Gara-gara buaya darat ini kayaknya. Langsung lanjut next. Jadi 2 orang pemuda ini kemudian bermimpi dan melaporkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam perihal mimpi yang dimaksudkan. Karena Nabi Yusuf ini terkenal seorang yang mampu menakbirkan mimpi. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf, kalian bermimpi. Misal kalian hidup di zaman Nabi Yusuf, kalian bermimpi dan minta kepada Nabi Yusuf, wahai Yusuf misal, apa makna dari mimpi saya? Jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ini wahyu ya. Ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf mampu menakbirkan mimpi itu. Pun demikian dengan mimpi 2 seorang pemuda. Seorang pemuda ini bermimpi, yang satu dia menyuguhkan khamr. Ingat ya, khamr dulu belum haram. Pra-Islam. Ya kalau kalian mau minum khamr, hiduplah di pra-Islam. Ini sudah telat. Nanti di surga kalian minumlah sekenyang-kenyangnya. Kemudian yang kedua, ini bermimpi membawa sebuah roti di atas kepalanya dan rotinya dimakan oleh seekor burung. Bertanya kemudian kepada Nabi Yusuf, apa maksud mimpi dari kami ini? Maka terjadilah dialog antara keduanya. Ya sahibayis sijni, wahai 2 kawanku yang berada di penjara, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Adapun di antara kalian itu nanti akan ada yang terbebas dari penjara dan menyuguhkan minuman khamr kepada seorang raja. Dikatakan seorang raja namanya siapa? Raja Kitfir. Raja Kitfir itu perdana menteri, atau itu adalah seorang raja yang hidup di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, tentunya di Mesir. Raja Kitfir. Jadi oleh Nabi Yusuf, salah satu di antara kalian nanti akan keluar, akan terbebas dan menyuguhkan khamr. Ingat, khamr itu awalnya tidak diharamkan, tidak dilarang. Pelarangan khamr sekaligus larangan dari Allah Subhanahu wa taala itu akibat dari permintaan Sayyidina Umar ibnul Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini melihat keadaan, dan beliau dulu juga pemabuk luar biasa. Saking beliau itu hobinya pemabuk, itu seharinya bisa 3-4 kali. Dan tidak ada yang menandingi kekejaman, kekerasan dari Sayyidina Umar. Cuman ketika masuk ke dalam Islam, Allahumma a'izzal islama bi Umar, kurang lebihnya seperti itu. Jadi salah satu doa Nabi agar Sayyidina Umar ibnul Khattab dimasukkan ke dalam Islam. Maka yang awalnya kejam, bahkan sampai kalau ada jin berpapasan dengan beliau, jinnya akan lari lewat jalur yang lain. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, maka ketika beliau itu sudah mulai masuk Islam, maka kekuatan Islam itu mulai lebih kuat kembali setelah masuknya Sayyidina Umar ibnul Khattab. Padahal beliau sempat ingin membunuh Nabi. Apa yang dikatakan? Setelah ia ingin membunuh Nabi, ketemu dengan seorang sahabat bahwa adiknya sudah masuk Islam. Yang awalnya ingin membunuh kaget karena adiknya sudah masuk Islam. Sehingga singgahlah kemudian ke rumah saudarinya ini, saudara perempuannya, dan di depan pintunya sebelum masuk dia mendengar saudara perempuannya membaca surah Thaha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Sayyidina Umar kemudian terdiam di depan pintunya. Makanya benar, ketika Al-Quran dibacakan itu pasti ada sentuhan, ada getaran, baper lah bahasa sekarang. Jadi kalau kalian baca Quran gak baper, jangan salahkan Qurannya.
Hanya di dalam surah yang ke-8, surah Al-Anfal itu ayat yang kedua, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau kalian mendengar bacaan Al-Qur'an itu diperdengungkan atau kalian yang baca, maka hati kalian akan tenang. Akan ada sentuhan yang berbeda dengan kalian membaca Quran. Tapi kalau kalian lebih kerasa sentuhannya membaca selain Quran, berarti ada yang keliru. Baca komik misalkan lebih seru nih daripada baca Quran. Sekarang ada terjemahan. Silakan kalian boleh baca terjemahannya. Fayaski rabbahu humra. Maka ketika Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan bahwa salah satu di antara kalian akan keluar dari penjara dan akan menyuguhkan minuman khamar kepada sang raja. Cerdasnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika dua orang pemuda ini mengadu kepada beliau, beliau tidak menunjukkan misalkan dua santri di sini. Anggaplah ini ya, bukan saya nabi, nanti saya dipenjara lagi. Anggaplah saya misalkan nabi di sini, Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ada seorang pemuda datang kepada Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf tidak mengatakan kamu nanti yang keluar, kemudian kamu nanti yang akan dimakan atau yang akan dibunuh. Ini kan perasaan. Kalau langsung menunjuk. Tapi yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, salah satu di antara kalian nanti akan bebas dari penjara dan menyuguhkan minuman khamar kepada sang raja. Kira-kira dua-duanya ini sudah tahu belum siapa? Tidak tahu kan? Deg-degan pasti. Inilah salah satu kehebatan Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak menyebutkan inisialnya siapa. Wa ammal akharu fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'si. Adapun yang satunya kata Nabi Yusuf nanti juga akan terbebas dari penjara, namun alangkah malang nasibnya ia nanti akan dimakan oleh seekor burung. Yang akan dimakan apanya? Kepalanya. Fataqulu at-tayru maka memakan at-tayru apa burung min ra'si dari kepalanya. Jadi kepalanya nanti akan dimakan burung. Apa maksudnya? Jadi kata Nabi Yusuf alaihissalam, yang satunya nanti akan bebas dari penjara dan akan disalib. Tahu disalib kalian? Apa disalib? Dipanggang. Apa? Ya digantung seperti ini. Tangannya kedua gini, kemudian kakinya juga membentang seperti ini. Ya kata Nabi Yusuf alaihissalam, salah satu di antara kalian satunya akan terbebas dan menyuguhkan homer. Yang kedua, yang satunya lagi dia akan terbebas, tapi alangkah malang nasibnya dia akan disalib. Tentu yang kedua pemuda ini sudah apa bahasa sekarang, cenat-cenut sudah. Ini sudah deg-deg ini. Oh ini siapa yang kira-kira yang nanti akan disalib? Maka disebutkan di dalam tafsir yang lain, tafsir Al-Jalalain itu misal setelah 3 hari dari apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, maka kedua pemuda ini kemudian terbebas. Namun karena yang disampaikan oleh Nabi Yusuf ini merupakan penakwilan mimpi yang tentunya nanti akan real, akan terjadi, namun dikira oleh dua orang pemuda ini hal yang sangat membahayakan bagi dirinya. Sehingga ketika Nabi Yusuf menyampaikan bahwa Anda akan seperti ini, kemudian yang satunya akan seperti ini, dua orang pemuda lantas mengatakan seperti ini, sebetulnya kami nggak mimpi apapun. Ini sebetulnya kami nggak ada mimpi apapun. Karena sudah mengetahui ternyata takwilan dari mimpi mereka adalah suatu keburukan. Sehingga ia membuat suatu alibi bahwa kami sebetulnya tidak bermimpi apa-apa. Maka apa yang dijawab oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Apa yang disampaikan oleh kalian itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah kalian berdua pertanyakan. Jadi apa yang kalian pertanyakan itu ketika kalian sudah bebas dari penjara itu nanti akan terjadi. Barulah kemudian muncul suatu keraguan. Wah ini gimana kalau beneran gitu. Jangan jauh-jauh lah kalian misalkan. Misal, naudzubillah ini. Kalian nanti kalau mau pulang tiba-tiba tenggelam misalnya. Kalian misalkan mimpi, ini mimpi misal. Kalian bermimpi sesuatu yang aneh, kemudian tanya, gimana takwilan mimpi? Kemudian misalkan disampaikan, nanti kamu akan tenggelam di laut mana terserahlah, intinya akan tenggelam.
Kira-kira ketika saya sampaikan demikian, mau pulang nggak? Kemungkinan yang pertama itu tidak mau pulang, ya, karena mengetahui takwil mimpi itu akan tenggelam. Atau yang kedua, dia tidak akan mempercayai terhadap takwilan mimpi, sehingga membuat alibi seperti yang tadi. Sebetulnya saya nggak mimpi apa-apa kok. Gitu. Cuman walaupun mengatakan saya nggak bermimpi, dia masih deg-degan itu. Ini bener nggak yang disampaikan tadi? Maka kata Nabi Yusuf alaihissalam, qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Kalian tidak bisa membuat alibi. Apa yang kalian pertanyakan suatu saat akan terjadi. Maka bagaimana kelanjutan ceritanya disampaikan di ayat yang ke-42. Wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan kepada salah seorang dari dua anak pemuda ini, beliau sudah tahu yang akan selamat yang mana. Kira-kira menurut kalian yang selamat yang mana? Pertama yang menyuguhkan minuman khamar, atau yang kedua yang disalib? Ya, tapi sekali lagi cerdasnya Nabi Yusuf tidak menyampaikan kamu yang selamat, kamu yang disalib nanti. Ini tidak disampaikan inisialnya. Jadi Nabi Yusuf kemudian memanggilnya secara face to face, karena di sini di dalam tafsirnya disampaikan khafiyatan. Khafiyatan itu secara tersembunyi. Misalkan ini ya saya panggil oleh Nabi Yusuf, kemudian dipanggil. Yang satunya nggak dilibatkan karena takut perasaan, dipanggil. Nanti kalau kamu keluar, karena 3 hari setelah apa yang disampaikan Nabi Yusuf, dua orang pemuda ini kemudian terbebas dari penjara. Pesan Nabi Yusuf alaihissalam, kalau kamu keluar, bilang ya nanti ke raja bahwa di sini ada seorang pemuda yang terzolimi lah, seperti itu. Sini ada seorang yang terzolimi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi kemudian setelah anak muda yang dua ini kemudian terbebas dari penjara, fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Ia lupa terhadap wasiat yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa ketika ia sudah terbebas agar diinfokan kepada raja bahwa di dalam penjara ada seorang pemuda yang terzalimi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi ketika duanya terbebas, saking bahagianya, saking senangnya. Tapi kalau di ayatnya fa'ansahu syaitan dzikra rabbih, setan membuatnya lupa. Kira-kira kalian kesal nggak? Jengkel nggak? Kalian misalkan nitip pesan, nggak usah jauh-jauh, contohnya seperti ini. Misalkan Fadli keluar ke mana lah mau beli-beli, kemudian ada Johari misalkan nitip makanan, tiba-tiba sampai di luar Fadli lupa, sampai kemudian mutiara bangsa lagi. Kira-kira jengkel nggak? Atau biasanya Reno yang keluar, suruh belikan lampu belajar misal, kemudian sampai di luar ternyata terlupa. Kira-kira sampai di sini yang nitip itu gimana perasaannya? Pasti ditegur lah, gimana sih, saya sudah nitip kenapa sampai lupa gitu. Nah, tapi tidak dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ketika wasiat yang disampaikan, pesan yang disampaikan itu terlupakan, maka Nabi Yusuf tidak memiliki persepsi seperti kita, karena beliau seorang nabi. Beliau beranggapan bahwa semuanya ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau itu menerima dengan lapang dada, nggak ada suatu kegelisahan apapun. Bahkan di penjara enjoy saja beliau, Nabi Yusuf, relax saja di. Falabitha fis sijni bid'a sinin. Karena seorang pemuda tadi itu lupa akan pesan yang disampaikan oleh Nabi Yusuf agar disampaikan kepada seorang raja, maka Nabi Yusuf alaihissalam tambah menetapnya di penjara selama bid'a sinin. Di sini ada lafaz bid'ah. Bid'ah sinin itu kalau ditafsir, kalau diterjemahnya berapa? Beberapa tahun enggak? Bid'ah sinin. Tapi kalau dalam tafsirnya ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun, ada yang menyampaikan 14 tahun. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam kurang lebihnya setelah insiden dua pemuda yang kemudian terbebas ini, beliau menetap kembali di dalam penjara selama kurang lebih 7 tahun atau 12 tahun atau 14 tahun. Beliau kemudian ya sudah tidak ada harapan kembali. Beliau mengharap bahwa semua ini adalah takdir dari Allah Subhanahu
wa taala. Intinya apa? Seperti ini. Ini sama halnya dengan nasib kalian atau nasib kita lah semua sekarang yang tidak bisa pulang. Dan mau gimana lagi? Maka yang harus kita lakukan adalah kita bersyukur masih diberikan kesehatan. Sementara di luar sana banyak yang terdampak COVID-19. Dan kita harus banyak bersyukur. Kenapa orang itu banyak bahagia? Letaknya satu, karena dia kurang bersyukur saja. Melihat kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan kalian, maka kalian akan tambah sengsara. Harusnya kalian fokus terhadap diri kalian. Karena letak dari kebahagiaan adalah fil qalbi, di dalam hati. Nah, kalau kalian ingin rileks, ingin bahagia terus, syukuri apa yang kalian miliki. Itu saja kuncinya. Nah, kalau dalam Al-Quran itu disampaikan orang yang bahagia itu hanya dua. Keywordnya hanya dua. Satu, dia adalah sabara ala ma asabah minal musibah. Dia akan bersabar atas segala musibah yang menimpanya. Kemudian ia syakarah ala ma asabahu. Kemudian yang kedua, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma asabahu minan ni'mah, atas segala yang ia peroleh berupa kenikmatan. Sabar dalam kemaksiatan dan syukur dalam kenikmatan. Itu dua keyword yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya menjadi orang yang senang, orang yang bahagia sampai dengan kita dijemput menghadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.